Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan melalui video ini tentang mengapa perusahaan tertutup itu mau IPO, mau go public, dan menjadi perusahaan terbuka. Nah, kita sebagai investor itu kan tentu sudah tahu ya, keuntungan kita sebagai investor, misalnya kita dapat capital gain dari kenaikan harga saham. Kedua, kita juga bisa dapat dividen ya dari perusahaan yang kita miliki atau yang kita beli sahamnya. Oke. Nah, sebenarnya dari sisi perusahaan itu keuntungannya apa sih kalau perusahaan itu menjadi TBK dan sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, yang pertama, perusahaan itu mau listing di BEI atau menjadi perusahaan yang go public itu karena perusahaan itu dapat memperoleh sumber pendanaan ya selain hutang. Kalau hutang, perusahaan itu harus membayar bunganya. Nah, kalau perusahaan itu tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IPO, perusahaan akan memperoleh dana segar dari investor publik begitu. Nah, dana segar tersebut bisa dipakai untuk misalnya ekspansi bisnis atau melakukan akuisisi perusahaan lain sehingga perusahaan tersebut semakin besar begitu. Nah, idealnya seperti itu. Perusahaan yang baik adalah melakukan IPO dan menggunakan uang hasil IPO tersebut untuk melakukan ekspansi sehingga bisnisnya semakin besar. Tetapi ada juga, saudara, perusahaan itu yang melakukan IPO tapi hasil penjualan saham tersebut digunakan untuk membayar hutang. Nah, itu perusahaan yang kurang baik. Sebaiknya saudara perhatikan terlebih dahulu apabila ada perusahaan yang mau IPO, apakah saudara mau ikut membeli sahamnya atau tidak. Jadi dibaca dulu prospektus perusahaan tersebut ya, dilihat dulu prospek perusahaan tersebut bagus atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, jika perusahaan itu IPO atau go public, maka kita bisa tahu nilai perusahaan tersebut. Artinya begini, ketika perusahaan kita itu sudah go public, maka harga saham itu akan naik turun. Nah, harga saham tersebut akan mengikuti kinerja perusahaan kita. Artinya, ketika perusahaan tersebut mendapatkan peningkatan revenue atau pendapatan, labanya juga meningkat, asetnya juga semakin banyak, dan seterusnya, maka harga saham tersebut juga akan meningkat begitu. Ya, tentu dalam jangka time frame yang panjang ya, bukan harian begitu. Ya, jadi ketika perusahaan itu sehat, perusahaan itu bagus, menghasilkan laba yang banyak, perusahaan itu juga akan dihargai selayaknya ya, dihargai mahal juga oleh market begitu. Nah, jadi kita bisa menilai value atau nilai perusahaan itu berapa begitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi citra perusahaan itu akan semakin baik. Jadi sebuah kebanggaan apabila saudara memiliki perusahaan dan perusahaan saudara tersebut bisa di IPO-kan. Jadi bisa listing di BI itu sebagai sebuah kebanggaan dan citra perusahaan tersebut akan semakin baik begitu. Nah, jika citra perusahaan itu semakin baik, maka hubungan dengan perbankan itu juga akan semakin mudah. Jadi perbankan itu kalau mau memberi dana pinjaman kepada suatu perusahaan, itu juga akan dilihat citra perusahaan tersebut begitu. Nah, bisa jadi bank itu akan menawarkan dana dengan bunga yang relatif lebih rendah begitu, karena bank percaya dengan perusahaan tersebut. Jadi citra perusahaan tersebut akan terangkat. Apalagi perusahaan-perusahaan yang masih kecil menengah begitu ya. Artinya bisa listing di BI itu kan wah sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar begitu. Sama-sama tercatat di BI begitu. Sampai saat ini video ini dibuat bulan Januari 2021, perusahaan yang tercatat di BI ada sekitar 720-an begitu. Jadi saudara bisa pilih kalau mau investasi di antara 700-an perusahaan tersebut. Saudara pelajari dulu gitu ya. Kemudian
kembali ke topik manfaat bagi perusahaan yang keempat adalah kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Jadi ketika perusahaan itu bisa IPO, itu sudah memenuhi standar-standar yang disyaratkan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak sembarang perusahaan begitu. Artinya sudah terstandar. Kalau standarnya itu sudah oke, maka kelangsungan usaha tersebut akan semakin baik begitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini berkaitan dengan financial. Perusahaan yang sudah tercatat di BI dengan syarat-syarat tertentu, misalnya minimal 40% itu sahamnya dimiliki oleh publik. Kemudian pemilik sahamnya itu lebih dari 300 orang begitu. Nah, itu bisa mendapatkan keringanan pajak, Saudara. Jadi dapat insentif pajak menurut peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015. Ya. Jadi perusahaan yang listing di BI itu bisa mendapatkan insentif pajak sampai 5%. Nah, itu angka yang cukup besar, Saudara. Jadi jangan bayangkan misalnya kita mendapatkan gaji kemudian dipotong pajaknya mungkin jutaan gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu kan 5%-nya pajaknya perusahaan besar itu bisa miliaran begitu. Oke. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu berasal dari buku 3 Pasar Modal seri literasi keuangan dari OJK. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan manfaat bagi perusahaan yang IPO atau go public ya. Yang pertama yang saya tambahkan adalah perusahaan tersebut akan mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. Artinya gini, misalnya ambil contoh saya memiliki saham perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut punya produk. Nah, ketika saya berbelanja di pasar, saya berbelanja di toko, ada kecenderungan saya untuk membeli produk tersebut begitu. Kenapa? Karena kepemilikan saham itu sama saja saya memiliki perusahaan begitu kan. Jadi misalnya ambil contoh ya, ini contoh saja. Misalnya kita punya saham Cleo atau ICBP begitu. Misalnya saya punya saham Cleo, ada beberapa merek air minum begitu, saya ambil Cleo begitu. Karena apa? Merasa memiliki perusahaan tersebut, ya kan? Atau ICBP punya Indofood begitu. Saya ambilnya Indomie bukan merek yang lain misalnya. Atau misalnya punya saham Ultra Jaya. Saya ambil susunya yang Ultra Milk begitu, produk dari Ultra Jaya begitu. Jadi ada loyalitas pelanggan yang bisa meningkat di situ, gitu ya. Karena apa? Karena kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat, oleh konsumen dari produk perusahaan tersebut, gitu ya. Yang selanjutnya adalah loyalitas dari karyawan. Jadi karyawan perusahaan itu juga bisa membeli saham perusahaannya. Jadi ada rasa memiliki perusahaan tersebut. Artinya kan kinerja karyawan akan semakin bagus karena ada rasa memiliki begitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang terakhir. Beberapa waktu lalu saya menonton podcast di YouTube begitu. Ini ada benernya juga. Saya baru dengar itu bahwa manfaat perusahaan jika IPO adalah apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga. Nah, di Indonesia kan ada banyak nih perusahaan keluarga. Bayangkan kalau di keluarga tersebut punya 5 anak begitu. Perusahaannya 1. Nah, ini mau diwariskan ke siapa nih begitu. Nah, misalnya dibagi 20% semua, oke gampang lah. Tetapi dari 5 anak tersebut sudah punya anak lagi. Jadi di podcast tersebut saya dengar bahwa punya 17 cucu begitu. Sudah ada 17 cucu. Nah, bagi-baginya gimana? Nah, yang paling mudah, yang paling enak adalah perusahaan tersebut di IPO-kan, listing di BEI. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan transparan, ya, karena terstandarisasi. Kemudian kepemilikan perusahaan juga akan jelas. Siapa memiliki berapa persen, siapa yang mau jadi direksi ya silahkan, siapa yang ingin jadi pemegang saham pasif ya silahkan begitu. Jadi 17 cucu tadi
tidak akan rebutan begitu. Ini punya kakek saya, ini perusahaannya kakek saya, tidak akan rebutan. Kenapa? Karena perusahaan tersebut sudah memiliki standar tata kelola sesuai standar dari Bursa Efek Indonesia. Jadi dari 17 cucu tersebut ya bisa, misalnya ada saham yang go public, kemudian bisa beli, bisa jual juga. Jadi misalnya dari 17 yang ingin memiliki sahamnya 16 orang, ya it's okay begitu. Yang satu orang nggak ingin memiliki perusahaan tersebut, ya it's okay begitu. Jadi sudah lebih enak begitu mengelolanya. Demikian saudara, beberapa keuntungan bagi perusahaan yang IPO atau go public. Setidaknya ada sekitar 8 yang saya sebutkan tadi. Apabila saudara punya pendapat, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Apalagi sih keuntungan bagi perusahaan yang IPO atau go public. Demikian video dari saya. Apabila saudara ingin request, ingin membahas tentang apa, boleh juga tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya buatkan penjelasannya melalui video. Terima kasih, salam sehat. Semoga video ini banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.